Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kelima ini, kita akan melaksanakan secara daring. Kita masuk ke bab yang kelima, yaitu variabel pada sistem operasi Linux. Tujuan dari praktikum ini yaitu mempraktekkan penggunaan variabel di Linux. Apa itu variabel dalam Linux? Variabel secara umum adalah tempat penyimpanan sementara untuk suatu nilai atau data yang dapat diakses dan dimanipulasi dalam suatu program atau sistem. Jadi variabel dapat menyimpan data berupa angka, teks atau string, atau nilai logika, dan lain-lain. Dalam konteks sistem operasi Linux, variabel merupakan teknik mengirimkan informasi dari shell ke program yang kita jalankan. Program akan mencari variabel tertentu dari lingkungan, dan jika ditemukan maka nilai yang disimpan akan digunakan. Berapa nilai variabel diberikan oleh sistem, sebagian lainnya oleh kita. Jadi dalam sistem operasi Linux ini terdapat beberapa variabel yang disediakan oleh yang sudah ada pada sistem operasi Linux, seperti itu namanya environment variable, seperti PS1, PS2, home, path, user. Nanti kita akan coba pada percobaan saat percobaan. Lalu ada positional parameter, variabel yang digunakan oleh shell untuk menampung argumen yang diberikan terhadap perintah shell. Dan ada user define variable yang didefinisikan sendiri oleh pembuat script. Misal kita mendeklarasikan name dan memberikan nilai dengan string John. Variabel name merupakan variabel baru yang dibuat oleh user dengan nilai string John. Lanjut, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama-tama, saya harap kalian sudah pada punya VirtualBox di laptop kalian masing-masing. Jika belum ada, bisa kalian coba install, cari tutorial di YouTube. Jika tidak punya laptop, bisa punya temannya. Banyak cara untuk kalian mengerjakan ini tanpa harus di Labcom. Atau jika kalian ada waktu luang, bisa ke Labcom saat jam open lab ya. Lanjut ke percobaan. Pertama-tama kalian buka file sekalian, lalu buat folder dengan nama folder NIM kalian. NIM kalian ya, bukan NIM kalian tapi NIM kalian ya. Lalu buka terminal. Ingat directory harus langsung ke folder NIM kalian. Masuk ke percobaan yang pertama. Di sini kita akan mencoba variabel yang telah disediakan oleh sistem. Yang pertama, echo ps. Jangan lupa untuk case sensitifnya ya. Jadi kalau besar, kalau kecil. PS1. Nah, selanjutnya echo PS2. Selanjutnya echo F. Lalu selanjutnya echo home. Nah, untuk kegiatan pertama cukup ini saja. Kalau kalian screenshot, lalu kalian analisis apa maksud dari echo, apa maksud dari PS1, PS2, path, dan home. PS1, PS2, path, home ini merupakan nilai variabel yang telah disediakan dari sistem. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikannya, tapi sudah ada pada sistem tersebut. Kalian jelaskan apa maksud dari PS1, PS2, path, dan home. Kalian screenshot. Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu pendeklarasian membuat sebuah variabel. Untuk membuat sebuah variabel, kalian gunakan kode berikut ini, echo, lalu tulis nama
variabel yang kalian inginkan. Dalam kasus ini kita akan membuat variabel bernama name. Nah, selanjutnya variabel ini masih kosong. Variabel name ini masih kosong. Kita isikan nilai pada variabel tersebut. Name sama dengan, ingat jangan ada spasi, kalau ada spasinya nanti akan error. Langsung name sama dengan apa? Nilainya John atau nama kalian ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat isi dari variabel name. Nah, ini untuk percobaan kedua. Kalian screenshot, lalu kalian analisis. Ini ya, percobaan kedua. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan ketiga. Nah, kegiatan ketiga ini, kita akan mencoba langsung memberi nilai variabel name Christian. Nah, terjadi sebuah error. Nanti kalian analisis kenapa terjadi error. Selanjutnya, jika kita melakukannya dengan beri petik. Nah, tidak terjadi error dan nilai Christian berhasil kita masukkan ke dalam variabel name. Kita coba lihat isinya. Name Christian. Hanya kita coba membuat variabel dengan nama my name. Kita kasih nilai John. Nah, terjadi sebuah error. Dan analisis kenapa terjadi sebuah error tersebut. Lalu jika kita lakukan dengan cara memberi petik. Ternyata sama saja, terjadi error. Kalian analisis kenapa terjadi error pada dua kode ini, dan kenapa ini berhasil. Ini untuk kegiatan ketiga. Kalian screenshot. Lanjut ke kegiatan 4. Nah, untuk kegiatan keempat ini, variabel name masih memiliki nilai Christian, string Christian. Maksudnya ada kode bash. Nah, apa fungsi dari bash ini? Fungsi dari bash ini adalah untuk beralih ke shell baru. Jadi, fungsi dari terminal yang kita buka ini adalah untuk mengakses perangkat lunak shell. Shell berfungsi untuk memberikan perintah kepada atau menginterpretasi kode yang kita berikan dan mengubahnya menjadi kode mesin untuk diberikan untuk memerintah sistem operasi. Jadi terminal ini kita mengakses shell. Nah, bash ini berfungsi untuk membuka shell baru di dalam shell yang telah kita buka. Jadi ketika kita menuliskan kode bash, selanjutnya kita sudah beralih ke shell yang baru. Jika kita mencoba mengakses variabel name yang sebelumnya telah kita buat dan sebelumnya bisa untuk keluar nilainya, tapi setelah kita beralih ke bash, kita coba untuk mengaksesnya. Nah,
ternyata di sel yang baru setelah kita memerintahkan kode base, variabel name tidak dapat kita akses, atau bisa kita akses tapi memiliki nilai kosong. Kalian analisis kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selanjutnya, nah ini cara untuk mengakses variabel yang sebelumnya kita telah buat di sel yang baru. Jadi ini kita masih di sel yang baru. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita coba akses variable name. Nah, karena kita kembali ke sel yang lama, jadi kita bisa mengakses variable name yang berisikan nilai Chris John. Lalu selanjutnya export name. Nah, kita kembali ke base baru, ke sel yang baru dengan perintah base. Kita coba akses variable name. Nah, ternyata kita sudah bisa mengakses variable name yang berisikan nilai string Chris John. Ini untuk kegiatan keempat ya. Kalian screenshot, lalu kalian analisis setiap baris kode yang ada. Nih, kegiatan keempat. Lanjut ke kegiatan kelima. Nah, ini kegiatan terakhir ya. Ya cukup 5 kegiatan saja. Di kegiatan kelima ini kita akan mengulik tentang path. Yang sudah kita pelajari di percobaan pertama, path merupakan variable environment variable. Jadi sudah ada pada environment sistem operasi Linux ini. Jika kita coba, sudah memiliki nilai berikut ini. Ini merupakan jalur atau path directory yang ada pada user kita. Coba kita, lalu selanjutnya nah, kalian analisis apa maksud dari kode berikut ini. Nah, di sini kalian isi nama login kalian. Kalau nama login di saya ini yaitu Dani. Di Labcom kebanyakan PT WMS. Jadi tergantung beda-beda setiap device yang kalian punya akan memiliki nama login yang berbeda-beda. Nah, di sini Dani, saya tulis Dani. Kemudian nama directory ini ya, name kalian. Tulis name kalian. Lalu enter. Nah, seperti tidak terjadi apa-apa, tapi coba kita lihat variable path. Nah, setelah kita melakukan perintah ini, ternyata setelah itu yang sebelumnya path hanya memiliki nilai sampai snap bin ini saja, ternyata setelah kita melakukan perintah sebelumnya, kita menambahkan nilai home dan name kalian ke dalam path. Nah, selanjutnya tulis path sama dengan kita coba rubah nilai dari variabel path. Lalu kita akses variabel path-nya. Nah, sekarang path yang tadinya berisi kumpulan dari directory berubah menjadi bla 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 karena kita sudah memerintahkan untuk mengubahnya di baris sebelumnya. Apa efeknya? Kita coba untuk memberikan perintah-perintah umum.
seperti ls jadi error, who jadi error, clear terjadi error. Nah, kalian analisis kenapa hal itu terjadi. Ini untuk percobaan kelima. Jadi di bab kelima ini kita mempunyai 5 percobaan dan 5 gambar. Masing-masing percobaan punya 1 gambar. Untuk format gambarnya seperti biasa, NIM kalian, bab berapa, percobaan berapa, lalu gambar ke berapa. Misal NIM kalian 70, NIM saya 22, 0052, lalu percobaan ke bab ke-5, lalu percobaan ke-1, gambar ke-1. Seperti itu formatnya. Ya mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini yang kita laksanakan secara daring. Lalu untuk laporan resmi sebelum UTS harus kalian kumpulkan ke saya dan saya ACC. Jika belum komplit maka tidak boleh mengikuti UTS. Sekian cukup dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.